Bab 113, Sifa ditengok sohibnya. Pagi ini Ilham tengah menyiapkan sarapan pagi untuk Sifa, sehingga Sifa yang tengah memakaikan baju untuk Zaidan, Zea dan Zara begitu oleng karena Zara dan Zea akhirnya bisa tidur setelah semalaman mengajak bundanya begadang. Melihat kerepotan Sifa, maka Ilham ikut membantu mengoles minyak telon ke tubuh Zea yang belum sempat Nasya pakaikan baju. Zea pakai baju sama ayah. Ya, sayang, Mas udah siapin air mandi kamu sama sarapan kita. Pokoknya harus rutin makan sayur ya, supaya adek lancar bab. Iya mas, sekalian jemur dulu triplet mas, pakai stroller aja. Aku mau mandi dulu. Ya udah, hati-hati ya mandinya, ucap Ilham sehingga Sifa mengangguk. Setelah ketiga bayinya tampan dan cantik, maka Ilham membawa mereka berjemur di bawah matahari pagi. Ilham pula menunggu mereka karena Nasya sedang sarapan pagi. Ilham menemani triplet seraya melantunkan surat-surat pendek. Anak-anak ayah, udah wangi udah cantik sama ganteng. Ya, ucap Ilham mencandai ketiga anaknya. Tak lama ponsel Ilham berbunyi. Rupanya Azlan memintanya untuk mencarikan pengasuh pribadi untuknya sebab Art di rumah mengundurkan diri karena ingin menikah. Art yang khusus menangani urusan Azlan di kamar pribadinya. Namun Ilham tak bisa menawarkan siapapun karena memang tak ada yang bisa ia usulkan. Sehingga Ilham mengusulkan supaya Azlan meletakkan pengumuman di depan gerbang rumahnya. Siapa tahu ada yang hendak melamar. Maaf nggak ada mas. Gimana kondisi Mas Azlan? Kata Ron. Mas Azlan mengurung diri di kamar dan gak mau diganggu? Nggak juga, cuma saya kalau lagi banyak pikiran suka terserang flu. Ya sudah, saya pasang di depan gerbang saja, siapa tahu ada yang berminat. Iya mas, maaf saya belum bisa berkunjung karena Sifa masih belum bisa ditinggal. Saya juga nggak tega biarin Nasya sendirian di jujukan. Saya paham. Rawat Sifa dengan baik ya. Doakan saja supaya saya segera sehat. Iya mas. Semoga lekas sembuh ya, amin. Setelah mendapat saran dari Ilham, maka Ilham meminta Ron memasang papan pengumuman di depan gerbang. Sehingga ketika Ron masuk berharap semoga Azlan segera mendapatkan pengasuh yang Azlan inginkan. Sementara peluh lelah mulai membasahi tubuh, Rania yang masih susah payah mencari kerjaan akhirnya sengaja sekedar lewat di depan rumah Azlan sehingga matanya tertuju pada kertas bertuliskan lowongan kerja. Mata Rania terbelalak sempurna ketika Om yang membuatnya penasaran sedang butuh pengasuh pribadi. Wih, pucuk dicinta Alam pun tiba. Ulam deng, kok Alam sih? Alam mah penyanyi. Om ganteng lagi butuh pengasuh atau suster. Ini gaweannya ngapain aja ya? Jangan-jangan nih orang sebenarnya lagi cari jodoh? Iseng aja deh gue ngelamar. Siapa tahu gue diterima di sini. Harap Rania sehingga dengan percaya diri gadis itu menemui satpam saat ini. Assalamualaikum, Pak. Apa benar di sini lagi ada lowongan jadi pengasuhnya Tuan Azlan? Benar non mau melamar. Iya. Oh namanya Tuan Azlan ya? Maaf kalau boleh tahu. Usia Tuan Azlan itu berapa ye? Tanya Rania dengan selengean, sehingga satpam memindai tampilan Rania yang berhijab tersebut dari ujung kaki ke ujung rambut. Umur Tuan Azlan saat ini 32 tahun. Buset beneran udah om-om, gumam Rania sehingga satpam mengernyit. Iya, kenapa memangnya? Nggak apa-apa, sebentar saya hubungi Mas Ron dulu. Satpam nampak menghubungi Ron sedangkan Rania memperhatikan ke sekeliling takjub akan megahnya rumah Azlan. Sudah dibayangkan akan banyak orang yang tinggal di sana, padahal hanyalah Azlan seorang dan beberapa art serta pengawal. Mbak, silakan masuk saja. Ditunggu Tuan siapa? Tuan Azlan, langsung ke kamarnya saja. Saya mau ngelamar jadi pengasuh bukan mau open bo, Pak. Lah memang, kan? Sekarang beliau ada di kamarnya sedang sakit, jadi beliau menunggu di kamar. Om ganteng sakit, kenapa? Nggak apa-apa, jadi saya langsung masuk aja nih. Sehingga Rania mulai melangkahkan kaki memasuki kediaman Azlan saat ini. Ketika masuk ke dalam,
Bayangan Rania adalah akan banyak orang yang menyambutnya, entah itu kedua orang tua Azlan atau saudara Azlan. Namun sepi sekali sehingga tak lama Ron menyambut gadis itu. Dengan Mbak Rania, astagfirullah kaget gue, untung jantung gue kagak copot, gumam Rania sehingga ia gegas menutup mulutnya. Maaf, mari saya antar ke kamar. Sebentar Pak Ron, maaf nih ya, ngapain ya ke kamar, saya kan baru mau ngelamar. Karena Tuan ada di kamarnya, Tuan Azlan yang minta pelamar datang ke kamar, beliau sedang sakit. Maaf, sakit lumpuh bukan? Tanya Rania begitu saja. Jaga ucapan Mbak ya, Tuan nggak lumpuh hanya demam. Ah maaf, saya nggak tahu hehe. Maaf ya, Pak tidak apa-apa, mari ikut saya. Sehingga Rania pun mengikuti Ron menemui Azlan. Betapa besarnya rumah Azlan namun sangat sepi bagai tak berpenghuni. Bahkan jarak ruang tamu ke kamar itu sangatlah jauh. Ingin rasanya Rania naik angkot agar bisa cepat sampai di kamar Azlan. Sehingga akhirnya setelah berjalan cukup lama tiba juga di kamar Azlan. Setelah mengetuk pintu, Ron membuka pintu dan membawa Rania masuk. Ketika masuk, tampak Azlan yang terbaring lemah di ranjang karena masih demam, suhu tubuhnya hangat saat ini. Ketika melihat Azlan, seketika Rania jadi mengiba. Ini Tuan Azlan, dia sedang sakit. Biar saya bangunkan dulu agar beliau tahu kamu akan melamar pekerjaan di sini. Tak lama Ron membangunkan Azlan, sehingga Azlan pun membuka matanya. Tuan, ada yang mau bertemu. Siapa Ron? Pelamar yang tadi saya beritahu Tuan. Ya udah, suruh dia menemuiku. Sehingga Azlan dibantu Ron menyandarkan tubuhnya di dipan. Mbak, sini ucap Ron sehingga Rania menghampiri ranjang Azlan. Assalamualaikum Om. Tuan, ucap Rania seraya melambaikan tangan. Waalaikumsalam, bocil, kejut Azlan. Bocil lagi. Sih, saya udah lulus SMA, Tuan. Nama kamu siapa? Tanya Azlan. Ketika ia menanyakan nama padanya membuat Rania berbunga-bunga. Ya ampun ini gue mimpi nggak sih? Dia nanyain nama gue. Emang jodoh nggak kemana? Jangan-jangan abis ini gue mau dilamar haha. Hei, kamu nggak waras ya senyum-senyum sendiri. Cepat kenalkan nama kamu, Hardik Azlan. Buset, galak amat Om. Emangnya Om enggak ingat sama gue? Gue Rania, kita ketemuan loh kemarin. Enggak. Sahut Azlan datar. Tuan kenal sama Mbak ini? Tanya Ron. Saya, sepertinya kenal. Kemarin dia mengatakan saya mau bunuh diri. Dasar gadis aneh. Ish, dasar resek. Masa Om ngatain gue aneh? Ujar Rania kesal. Gue, bicara itu yang sopan. Ujar Azlan, maaf Om. Memangnya saya Om kamu? Duh, terus saya manggil apaan nih? Serba salah baedah. Bapak salah, Om juga salah. Tuan, nggak mau saya manggil Tuan, nggak seru. Apa, nggak seru? Kejut Azlan makin dibuat pusing oleh Rania. Kamu boleh panggil saya, Om. Akhirnya Azlan menyerah, karena kondisinya sedang tidak fit. Menghadapi Rania yang ada Azlan bisa pusing sendiri. Hehe, nyadarkan udah tua, mau juga dipanggil Om. Astaga mulut kamu ini minta diobras kayaknya. Lah bujuk dah, diobras, Om psikopat, ya? Terserah kamu saja, ujar Azlan acuh sehingga beranjak menuju ke toilet saat ini. Ron, bantu saya ke toilet, namun Rania malah sigap menolong Azlan dengan menyentuhnya. Rania masihlah gadis biasa yang masih jauh dari tuntunan, sehingga cuek soal batasan mahram dan bukan. Tunggu Om, jangan ngambek dong, maaf deh, saya lagi butuh gawean nih. Saya udah pusing cari kemana-mana sampai akhirnya dapat lowongan ini, jadi please banget, jangan tolak cinta saya Om. Apaan sih? Maksudnya jangan tolak lamaran saya. View, nemu di mana Tuan? Kenalan di mana sama Mbak ini hehe? Tanya Ron. Sepertinya saya harus memeriksakan jantung saya setelah ini, lirik Azlan. Hehehe, please terima cinta saya. Hais, mulut ini ngapa ya? Maksudnya terima saya jadi pengasuhnya, Om. Ya sudah, karena kamu kelihatan nelangsa, saya terima kamu.
terima cinta saya? Tanya Rania kepedean. Ya Tuhan, menerima lamaran kamu untuk jadi pengasuh saya Rania. Kamu ini dari planet mana sih? Planet Mars, Om, jawab Rania tersipu malu. Astaga, dia berani jawab lagi. Lah kan Om nanya, kamu bertanya-tanya hehehe. Sehingga ketika lawakan Rania sedikit garing, Rania memilih diam dengan mengulas senyuman saat ini, sementara Azlan hanya menghela napas saat ini. Rania menolong Azlan yang masih belum fit masuk ke toilet saat ini. Sementara itu setelah mengetahui jika Shiva melahirkan, maka Ari, Rudy dan Kevin memutuskan untuk melihat bayi kembarnya di Ponpes. Hari ini juga mereka sudah bermotor dengan ninja ke Ponpes untuk menemui penerus Shiva. Mas, hari ini Rudy, Ari sama Kevin mau nengokin triplet, nggak apa-apa ya mas? Tanya Shiva. Yang nengokin cowok semua sayang, yang perempuan nggak ada? Ada sih, tapi kan jauh jadi katanya kalau pas aku main ke rumah Umi aja, makanya cuma Rudy sama yang lain yang mau sambangin Zea, Zara sama Zaidan. Ya udah, nanti bajunya pakai yang sopan ya, kan teman adek laki semua, ujar Ilham sehingga Shiva mengangguk. Ryan nggak ikut nengok, aku udah nggak mau lagi temenan sama dia. Kenapa? Adalah pokoknya. Bagus kalau gitu, Mas juga nggak ridho adek temenan sama dia. Sehingga Ilham merapikan jujukan karena ketiga sahabat dekat Shiva akan sambang melihat triplet. Nasya salut pada Ilham, karena tak banyak membatasi Shiva, karena Shiva sangat bersahabat dengan ketiga sohibnya, Ilham memahami hal itu. Nanti mereka disuguhi apa ya sayang? Tanya Ilham bingung. Kasih air putih aja mas. Yah jangan dong, sayang, mereka jauh-jauh ke sini masa cuma disuguhi air putih, mereka tamu penting loh hehe. Terus mau disuguhi apa emangnya? Mas, kasih biskuit gitu sayang. Mereka nggak suka biskuit mas, terus maunya apa? Mereka sukanya kue lebaran mas. Hehehe, kok kue lebaran sih? Beneran, apalagi Rudy sama Ari suka banget kue putri salju. Kayaknya ada sih, yang jual, mas beliin dulu deh. Beli yang kiloan aja di pasar, mas. Ya udah, mas siap-siap dulu, ya, kue lebaran aja, kue basah mau nggak? Tanya Ilham seraya menggunakan jaketnya saat ini, bersiap untuk pergi. Kue basah, kenapa dibasahin? Nanti melempem gimana? Bukan kue basah tuh maksudnya cucur, bugis, nagasari, kue lapis, ongol-ongol, getuk, gitu sayang. Duh, malah aku yang kepengen hehe. Adek mau, terus mereka mau nggak? Maulah mas, mereka dikasih cireng aja mau. Cireng hehe, ya udah, mas beliin cireng juga deh. Ya udah, tak lama Ilham bersiap karena ingin membelikan jajajan pasar dan kue kering untuk ketiga sahabat Shiva. Karena sedang suasana Natal, maka penjual kue kering menjamur di lapangan Merdeka, makanya akan mudah mendapatkannya saat ini. Ketika Ilham keluar, maka Shiva kembali mengurus ketiga buah hatinya. Ketiganya kini tidur dengan pulas, mereka sangat anteng seperti ayahnya. Shiva sangat gemas melihat ketiganya. Andai saja mereka besar nanti, pasti jujukan akan porak-poranda karena tingkah mereka. Gemes sama kalian, pasti lucu kalau kalian udah mulai bisa berceloteh ya, ucap Shiva seraya mengelus ketiga bayinya. Nanti bunda ajak kalian naik motor deh, kita ngebut sampai finish hehe, ucap Shiva yang sebenarnya rindu balapan lagi. Namun apakah bisa jika triplet lebih membutuhkannya saat ini? Rindu sangat rindu kebut-kebutan lagi saat ini. Ah, bunda kangen balapan sayang, bunda kan mau koleksi trofi sama medali. Malah pensiun dini hehe. Shiva hanya bisa mengelus dada karena ternyata sudah lama ia vakum dari profesinya saat ini.